terus enak. Jadi setelah dapat itu kita sudah bisa bagi-bagi. Misalnya kalau cuci 2 mobil, kita bisa fokus 1.500 sebentar sama karena nasi tahu. Oh, sudah dibagi lah itu. Iya, kita memang anak-anak di jalan tuh punya manajemen juga kuat, dorang. Luar biasa. Dorang pintar. 1.500 ini sebentar saya makan nasi tahu. Yang ini untuk saya beli rokok atau bungkus. Yang ini untuk saya tambah-tambah beli iPhone. Berapa banyak orang waktu itu yang kakak punya teman-teman sampai sekarang sudah sukses untuk saat ini? Itu banyak teman-teman yang dulu dari jalanan itu banyak yang sudah jadi anak-anak Tuhan, yang dulu hancur, yang rusak, dong punya moral hancur semua itu sekarang mereka sudah diberkati. Banyak yang sudah kerja, sudah punya penghasilan sendiri, ada yang sudah bikin gereja sendiri. Bikin gereja juga? Iya, dong sekarang itu ada satu jemaat itu akan Niko Isage. Akhirnya tapi bisa kakak kasih kepercayaan ke mereka gitu. Saya kasih. Dan akhirnya jalan. Semua jalan normal, semua. Kegiatan-kegiatan, dance, rap, kita bikin event-event bola. Kadang lo jadi wasit juga dalam keadaan mabuk, tapi saya monitor jadi komentator tuh di lapangan. Jadi saya suruh dorang ini. Baru dong tidak tahu ilmu wasit. Baru orang yang nontonnya anak-anak pejabat juga banyak waktu kita bikin tuh. Memang anak-anak Kanyar kegiatan tuh luar biasa deh. Tapi ada yang kritik atau tidak? Kenapa dia mabuk dia bisa menjadi wasit? Ada sempat kritik begitu? Mulutnya memang bau, tapi saya bilang kendalikan. Jangan terlalu ini. Jangan terlalu nampak. Jangan terlalu nampak kelihatan mabuk. Baru ketua-ketua titik kayak saya kasih ketua terminal Tolikara. Sebelum kau jadi wasit. Begitu kasih kepercayaan langsung kau duduk di lapangan. Jadi anak-anak pejabat pun yang lihat atau teman-teman yang lain lihat. Don lihat orang mulai panggil abang. Sekarang mulai panggil abang semua itu. Don tambah. Begitu saya bilang ada event itu teman-teman mulai cepat kumpul. Ada kegiatan. Akhirnya mereka ketagihan. Bagaimana sampai akhirnya kakak bisa lepas semua kakak punya masa lalu dari Ibon, minum dan segala macam. Ini bagaimana ceritanya nih? Terima kasih Rek. Ini waktu itu kakak Halo gengs, jumpa lagi di podcast DPN Papua. Kali ini saya akan podcast bersama seorang yang luar biasa. Perjalanan dari jalanan sampai akhirnya bisa mendapat posisi, bisa dikatakan posisi strategis. Ini adalah kakak Yomi Kogoya. Selamat datang kakak. Ya. Sebenarnya kakak bilang saya selamat datang. Saya datang ke Wamena ini. Kita punya salam begini. Oke, terima kasih lagi kakak sudah mau hadir untuk podcast di DPN Papua. Saya penasaran nih kakak. Kakak punya perjalanan dari jalanan sampai akhirnya kakak sudah mendapat posisi yang sangat luar biasa. Jadi kakak ini dari jalanan sampai bisa mendapatkan posisi di KPA sama DPR. Tapi kita tidak akan bahas di situ dulu. Kita bahas tentang perjalanan. Jadi kakak Yomi ini sempat pakai Ibon. Iya. Wow. Kita ulik satu-satu. Oke, mungkin kakak minta maaf dulu. Saya promosi dulu. Saya mau kasih tahu buat kalian semua. Ini ada produk UMKM dari Jaya Wijaya. Sama ini Yali ya tadi. Ya, ini dari Yali. Jadi kalian bisa Yalimo. Ini dari Yalimo. Anhar. Kalau ini dari Yalimo namanya Anhar. Jadi produk UMKM dari Papua Pegunungan. Kalau ini asli dari Jaya Wijaya. Ini Baliem Blue Coffee. Oke, minta maaf kakak. Ini juga bagian dari kakak-kakak kita juga yang berusaha untuk memajukan kita punya kopi di Papua Pegunungan. Kita masuk kakak. Baik. Awalnya dari jalanan sampai bisa pakai Ibon. Itu ceritanya bagaimana kakak? Adik, jadi kita memang di sana sudah ada teman-teman kakak-kakak kita yang di jalan. Jadi di situ kita terjun di situ mudah untuk cari uang.
Kalau dengan cuci mobil saja kita bisa lihat uang 5.000, 10.000, 7.000. Jadi cara cari uang di situ lebih mudah sekali. Itu. Terus enak. Jadi setelah dapat itu kita sudah bisa bagi-bagi. Oh, misalnya kalau cuci 2 mobil, kita bisa fokus 1.500 sebentar sama makan nasi tahu. Oh, sudah dibagi lah itu. Iya, kita memang adalah di jalan tuh punya manajemen juga kuat, dorang. Luar Iya, biasa. dorang pintar. Oh, 1.500 ini sebentar saya makan nasi tahu. Yang ini untuk saya beli rokok atau bungkus. Yang ini untuk saya tambah-tambah beli iPhone. Jadi untuk cari teman siapa yang ini kita join uangnya baru kita beli iPhone. Jadi kita tumpah bagi tengah nanti. Kakak bilang 1.500 untuk makan nasi tahu. Nasi tahu. Itu tahun berapa? Harga di sini sekitar 1.500. Iya, 1.700. Kalau 700 tambah tahu gunung itu. Sudah tambah tahu 2.000 saya terus tahu banyak saya itu. Itu tahun berapa kakak? Sekitar tahun 9 berapa ya? Ke 99 kan 2000-an sekitar itu. 99 kalau saya waktu masih 99. iya. Sekitar itu lah. Ya, 2000-an lah. Tadi kakak bilang ada rokok juga. Iya, rokok. Masih merokok. Kakak juga merokok, pinang. Pada saat itu rokok satu bungkus berapa kakak? Itu bisa dapat dari satu bungkus itu? bisa kita sumbang-sumbang patungan. Oh, patungan. Iya, kadang beli enceran saja. Beli dapat 2 ke 2 batang cukup. Kakak turun ke jalan ini di usia berapa? Itu sudah sekitar 5 tahun ke atas itu. 5 tahun. Karena bapak meninggal umur 5 tahun. Jadi atas 5 tahun tuh sudah kakak sudah jalan. Kakak juga yang di atas saya tuh suka minum juga. Jadi sering bawa kami ke agen di Tolikara. Karena dulu di sekitar Tolikara tuh tempat agen-agen juga. Jadi kadang kita minum, kadang di Woma sebelah, kadang di pinggir lapangan terbang di bawah gitu. Terus kadang di beberapa tempat-tempat tuh dulu kita tahu agen-agen, jadi sering situ mabuk ini. Aktivitasnya hari-hari hanya itu saja. Habis mabuk, pagi bangun, jaga di mobil depan untuk sarapan, makan, minum, uang untuk sumbang-sumbang beli iPhone. Besok sarapan kue, pagi untuk ke sekolah itu. Hanya itu saja. Berarti sudah manajemennya sudah tahu. Manajemen keuangannya nanti turun, dapat uang sekian untuk apa, nanti untuk makan, untuk bikin apa, semua sudah tahu. Iya, karena kalau siang kan biasanya kita lapar tuh kalau namanya manusia. Jadi siang rasa lapar itu kan tidak mungkin kita minta orang lain. Kalau kita simpan, ya berarti sebentar kita bisa pakai makan. Jadi untuk makan siang selalu kita sisip. Kadang kasih robek. Mungkin anak-anak yang dulu belum tahu. Baju begini, kadang kasih silet. Jadi kasih masuk sini. Oh iya. Itu dapat di zaman sekolah juga kakak. Iya. Kita kalau teman tidak mau bilang apa pajak gitu, kita simpan di dalam situ. Oh itu dapat di kakak punya zaman juga? Ada di zaman kita juga. Oke. Berarti dari usia 5 tahun sudah turun ke jalan. Iya. Sudah mulai lihat aktivitas di jalan bagaimana. Dan juga tadi kakak bilang cuci mobil. Terus sama cuci mobil, cuci trek, motor. Satu hari itu biasa berapa banyak mobil atau trek yang biasanya dong sampai dapat 25.000 itu paling besar itu. Apalagi 50, itu uang besar. Itu sudah kita stok tidak ada kalau dapat uang sebanyak itu. Itu sudah beli, tidak perlu lagi mau tambah-tambah iPhone lagi. Kita beli satu kali langsung sendiri. Langsung beli iPhone baru itu sudah ada gitu. Itu suka ya sudah nih. Berarti zaman dulu tuh kakak sudah dapat banyak sekali waktu itu pengalaman yang memang sampai kakak bisa berada di posisi ini. Iya deh, memang pengalaman rasa lapar, minta-minta, terus curi. Curi? Iya mencuri juga. Kadang orang tanaman yang kita kalau lapar malam tidak itu petik jagung, cabut singkong. Ya itu mungkin itu rasa bersalah. Sekarang itu kita rasa bersalah. Tapi itu sudah dulu masa lalu setiap orang kan pasti ada. Ya. Termasuk saya juga punya masa lalu, tidak mungkin saya cerita di sini juga.
Jadi izin adek itu sudah banyak yang kami lakukan sampai mabuk, minum, begitu. Sampai SMA itu kakak masih aktivitas itu, masih mabuk juga. Jadi tidak tahu bicara, orang suruh kasih kesempatan untuk berdoa aja saya biasa dulu jauh, lari. Tapi selama kakak pakai Ibon, minum dan segala macam, masih sekolah. Sekolah itu saya tidak bisa lupa. Berarti Tapi untuk di masuk sekolah dapat di lingkungan itu karena ajakan dari teman atau seperti apa sampai kakak bisa ada di situ? karena di situ tempat kita bisa cari uang, dapat uang di situ. Mudah, mudah dapat uang. Dengan cuci mobil saja kita bisa dapat 5.000, 10.000. Karena orang tua kan belum tentu ada uang terus. Oh iya. Iya. Apalagi Apalagi tadi saya kakak bapak sudah, kan sudah iya meninggal, bapak sudah baru meninggal. mama juga kasihan dia. Belum tentu dia bisa kasih saya setiap hari, jadi terpaksa turun ke jalan untuk cari uang di jalan. Jadi dapat sarapan, yang penting bisa makan, tapi sekolah itu tidak pernah apa. Jadi guru-guru hanya akui saya satu apa kerajinan, kerajinan itu. Berapa banyak orang waktu itu yang kakak punya teman-teman sampai sekarang sudah sukses untuk saat ini? Itu banyak teman-teman yang dulu dari jalanan itu banyak yang sudah jadi anak-anak Tuhan, yang dulu hancur, yang rusak, belum punya moral hancur semua itu sekarang mereka sudah diberkati. Banyak yang sudah kerja, banyak yang sudah kerja, sudah punya penghasilan sendiri, ada yang sudah bikin gereja sendiri. Bikin gereja juga? Iya, dulu sekarang itu ada satu jemaat itu Kaniko Isage dengan Frans. Mereka sudah ada satu gereja. Itu teman-teman selama dengan saya dari Tanjol kami pelayanan dulu. Banyak anak Tuhan yang sudah bertobat karena selama kami pelayanan itu kita mengangkat martabat dan punya pakat-pakat. Jadi kegiatan event-event dance, rap, terus futsal itu selalu kita bikin terus event-event. Sambil memang teman-teman masih mabuk minum, tapi saya kasih kepercayaan untuk jadi dewan juri yang anak masih minum-minum. Lu mulut bau, saya rasa bau, tapi sudah tujuan saya itu bagaimana dia pemartabat orang bisa hargai dia. Tujuan saya itu saja. Bagaimana menjauhkan mereka dari hal yang negatif ke positif. Iya. Akhirnya tapi bisa kakak kasih kepercayaan ke mereka gitu. Saya kasih. Dan akhirnya jalan. Semua jalan normal, semua. Kegiatan-kegiatan, dance, rap, kita bikin event-event bola. Kadang lo jadi wasit juga dalam keadaan mabuk, tapi saya monitor jadi komentator tuh di lapangan. Jadi saya suruh dorang ini. Baru dong tidak tahu ilmu wasit. Baru orang yang nonton anak-anak pejabat juga banyak waktu kita bikin tuh. Memang anak-anak kantor kegiatan tuh luar biasa deh. Tapi ada yang kritik atau tidak? Kenapa dia mabuk dia bisa menjadi wasit? Ada sempat kritik begitu? Mulutnya memang bau, tapi saya bilang kendalikan. Jangan terlalu ini. Jangan terlalu nampak. Jangan terlalu nampak kelihatan mabuk. Baru ketua-ketua titik kayak saya kasih ketua terminal Tolikara sebelum kau jadi wasit. Berarti nanti pada saat kegiatan ini kita punya, jadi jaga nama baik. Pada saat tiup fluid itu normal, tidak tiup panjang kayak tidak juga ya? Tidak ada. Kakak ini kadang dalam keadaan juga. Karena saya monitor bantu wasit dari komentator tuh, bantu. Jadi saling melengkapi, ada kabut juga. Jadi dengan sendirinya kepercayaan diri mereka tuh mulai diakui. Dulu yang duduk di terminal, di jalan terus, tapi begitu kasih kepercayaan langsung duduk di lapangan. Jadi anak-anak pejabat pun yang lihat atau teman-teman yang lain lihat, lihat orang mulai panggil abang, sekarang mulai panggil abang semua itu. Tambah begitu saya bilang ada event itu teman-teman mulai cepat kumpul, ada kegiatan. Akhirnya mereka ketagihan. Jadi mulai ada kesibukan, lama-lama semua mulai ada perubahan perlahan. Kadang setelah itu kita fokus lagi. Di waktu yang sama kita mulai bagi waktu bikin KKR rohani. Jadi alat musik juga tuh didukung oleh ada luar biasa anak Tuhan ini, dia Ropan, Toko Ropan itu. Orangnya itu juga luar biasa, dia anak yang berada juga, jadi dia bantu kami
Dia cuma bilang, aduh abang kita ada mau buat kegiatan tapi kita tidak punya uang. Ya sudah, kadang dia bantu. Kadang dia bilang, teman-teman ada uang berapa? Uang pelayanan persembahan punya yang kita kasih kadang ke dia. Jadi biar 1.700.000. Padahal kalau orang lain sewa itu sampai 15 juta. Alat-alat dia punya alat-alat tuh digital memang bagus semua musik. Dari 15 juta jadinya 1 Kita juta. kalau pakai ya yang apa adanya saja, ada berapa saja pakai pelayanan. Yang penting pelayanan jalan. Memang dia punya hati juga. Saya kasih tahu tuh tujuan kegiatan ini kita teman-teman di jalan ini supaya bisa ada pertobatan. Jangan dong sampai di situ terus bisa keluar dari itu. Tapi seseorang mau memberikan barangnya, pasti kan dia lihat latar belakang juga nih. Dengan minta maaf nih kakak, kakak punya teman-teman dengan latar belakang seperti itu, tetap dikasih kepercayaan untuk pakai barang-barang ini. Iya dikasih. Wow. Karena kan ada saya juga dengan teman-teman pengurus, koordinator, ketua-ketua titik. Ini orang punya barang jadi kita jaga. Kita jaga. Jadi Pada saat event berlangsung, orang tersebut sempat datang juga lihat. iya dia yang monitor, dia memang di situ juga sama-sama. Karena dia yang setel sound system semua tuh. Iya. Kalau dia suara itu kalau musiknya kalau dia kasih keluar volume itu macam kalau kita bikin di Mall Wamena tuh di bawah di pinggir di bawah kaki itu bisa dengar tuh kali balem di bawah tuh bisa dengar tuh tembakan suara itu. Musiknya memang bagus sekali. Jadi musik yang bagus tuh dia kasih. Kadang kasih bantuan untuk teman-teman kita pelayanan. Kadang saya cuma hubungi jadi mungkin Tuhan sudah persiapkan dia. Luar biasa, namanya itu Ucok. Ucok. Iya, sering kita panggil Abang Ucok yang punya toko ropan di Wamena. Oke. Jadi beliau yang sering dukung dalam kegiatan-kegiatan KKR, rohani. Jadi lewat itu banyak sekali anak-anak yang sudah bertobat. Jadi sekarang yang ada di Wamena nih, anak-anak di jalan nih, itu bukan anak-anak lama, ini anak-anak yang baru berdatangan semuanya. Baru berdatangan. Iya. Berdatangan dari mana nih? Yang baru tumbuh. Oke. Yang ingin tahu orang siapa Ibon bagaimana, yang dari kampung-kampung, mungkin orang tua ada yang lepas, itu yang sekarang mulai banyak di jalan-jalan. Tapi angkatan kakak orang itu semua sudah bertobat. Itu kakak pastikan orang sudah mulai berkeluarga, ada yang sudah mandiri, ada yang sudah kerja, banyak yang sudah kerja. Bagaimana sampai akhirnya kakak bisa lepas semua kakak punya masa lalu dari Ibon, minum dan segala macam. Ini bagaimana ceritanya nih? Terima kasih Rek. Ini waktu itu kakak kan lanjut kuliah di Jayapura. Jadi saya turun langsung. Waktu itu kita yang baru turun kan diperkenalkan di gereja. Jadi kakak turun tinggal karena tidak ada rumah, tinggal dengan keluarga. Jadi bapak dia ini dia yang termasuk perintis gereja. Ada satu gereja di Jayapura, gereja Baptis Pos 7 Ramoho Sentani. Jadi beliau juga termasuk salah satu perintis gereja itu. Jadi dia arahkan kami karena dia yang punya tempat, dia yang punya rumah, jadi arahkan kakak orang. Jadi kita ke sana langsung diarahkan. Jadi saat kakak orang masuk gereja pemilihan itu kakak ditunjuk juga jadi pengasuh. Jadi sudah susah keluar lagi. Akhirnya dikasih kepercayaan. Jadi dikasih kepercayaan. Ada di situ di gereja dia bilang dia jadi pengasuh, kita pengasuh. Saat pembagian kelas untuk mengajar, ini ada mahasiswa orang juga ada kelas mahasiswa siapa yang mau mengajar? Saya tidak bisa saya bilang. Terus ada kelas pelajar SMA orang, tempatan SMA ada kelas-kelas, SMP juga ada, yang SD ada. Jadi pilih yang mana? Saya pilih yang SD itu saya bilang. Ngajar ada SD. Untuk sekolah minggu nih. Sekolah minggu. Akhirnya dari situ mulai pelayanan orang mulai percayakan saya jadi ketua pemuda di situ lagi. Dari guru sekolah minggu jadi ketua pemuda. Oh jadi ketua pemuda. Iya. Jadi ketua pemuda. Dari situ sampai kuliah. Tapi saya ingat sama teman-teman di Wamena. Itu kakak datang baru mulai kita gencar pelayanan yang tadi saya cerita itu. Mulai ada angkatan punya talenta-talenta, mulai pelayanan lewat KKR rohani.
Itu Jadi kembangkan mereka punya potensi potensi bidang seni. rohani, olahraga, paduan suara, vokal kita angkat semua. Bahkan kita dorong jadi penyanyi rohani. Banyak yang dulunya hanya santai-santai, mulai ada kesibukan, kepercayaan, berdiri di atas panggung. Dorong mulai ada kesibukan, akhirnya banyak yang bertobat. Begitu kegiatan kita jalan baik, akhirnya dari kejaksaan mulai kasih kepercayaan, terus dari RRI juga, RRI Wamena. Oh, beberapa instansi, lembaga-lembaga juga mulai pakai. Pakai kanjal ini. Jadi mujizat Tuhan tuh luar biasa. Satu kali Pak Wempi pakai kami, mantan Bupati Jayawijaya. Sekarang beliau calon gubernur di Papua Tengah. Beliau minta kita untuk bukan minta, tapi kita yang punya tema, kita mau bikin KKR rohani di Jayapura. Tidak ada uang, ada. Itu satu kesaksian yang saya lihat mujizat Tuhan itu luar biasa. Berarti anak-anak yang dari Wamena ini turun. Yo, untuk kakak punya komunitas nih. Mau buat turun KKR di lapangan Trikora. Oh. Itu AB itu. Iya. Iya AB. Itu tidak ada uang, tapi hanya iman saja tuh. Kita bilang kita harus bikin kegiatan KKR lagi di Jayapura. Tapi anak-anak mulai latihan, semua latihan tuh awal-awal hanya 23 orang yang akan melayani Jayapura tuh. Saat pelayanan begini jalan-jalan, semua sudah gladi bersih. Kita mulai gladi bersih itu kita KKR benaran di Tugu Salib, di bawah tuh kantor Pati, di mall, di Sinagma, untuk turun besar di Jayapura nih. Dari saat kita KKR di Jayapura itu ada luar biasa. Sebelum turun itu kita rencananya 20 orang, tapi satu terminal, satu Wamena anak yang dari terminal kita kumpul tuh bandara full, baru tidak ada tiket lagi ada. Jadinya berapa orang yang turun ke Jayapura? Jadi mau turun ini dong tak, saya sampai pusing itu hari. Tapi Tuhan buat mujizat luar biasa deh. Manajer pesawat itu hari siapa? Andi, namanya Andi. Jadi kakak koordinasi dengan dia. Itu kegiatan anak jalanan. Kakak koordinasi dengan beliau untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jayapura nih. Dia bilang, aduh, bagaimana nih nanti teman-teman terlalu banyak yang berangkat, tiket yang tersedia 23 orang untuk kegiatan saja. Jadi 23 orang yang berangkat. Jadi 23 orang itu di luar naik. Baru teman-teman yang dari terminal sudah kumpul semua. Bawa tas, bawa dong punya pakaian ganti. Semua sudah di bandara nih. Pak kakak, baru kita nih siapa? Kita nih bukan anak kanjal kah? Bukan anak terminal kah? Karena kita tidak tahu Jayapura nih kak. Kita mau ikut nih. Semua full di bandara itu. Sudah saya langsung koordinasi dengan Om itu, manajer. Om, hari ini pesawat kita mau pakai, saya bilang. Ini pesawat pakai booking? Saya bilang, iyo, flight kedua, ketiga, biarkan teman-teman dari anak jalan yang akan turun semua terminal yang akan turun. Jadi tolong, layani mereka saja, saya bilang. Baru yang uang bagaimana? Sudah, saya tidak berangkat, masih ada ini. Akhirnya bagaimana? Posisi waktu itu saya tidak kerja apa-apa, saya belum punya pekerjaan di waktu. Nah, terus masih ketua anak jalanan. Jadi hari itu juga Tuhan kerjakan, memang jamaah dia hati. Oke, sudah ada berapa orang, suruh naik semua yang ada itu, naik di pesawat sampai berapa flight itu, sampai kita kegiatan di Jayapura, semua ikut. Yang ada di bandara itu semua naik. Nah, untuk kakak bayar sendiri bagaimana? Itu yang mujizat Tuhan, itu yang kakak mau bilang. Sampai di Jayapura kita persiapan di bawah panggung apa tuh selama 1 minggu tuh kakak sudah naik turun memang koordinasi dengan anak-anak mahasiswa, ketua mahasiswa Jayawijaya, terus ada beberapa mahasiswa tuh kakak sudah koordinasi, asrama-asrama semua sudah masuk. Asrama mahasiswa dari gunung tuh kakak masuk semua. Saya bilang ini anak-anak terminal, anak-anak Wamena, anak-anak dari jalan, dorang tidak tahu Jayapura. Dorang datang ini, kita minta tolong teman-teman mahasiswa, terus asrama, ketua-ketua mahasiswa yang dari Wamena, yang dari gunung tuh tolong kalian bantu backup sukseskan kegiatan teman-teman terminal punya. Jadi Tuhan buat mujizat tuh ada. Dorang semua kompak dan kerjasama tuh kegiatan sukses betul-betul di Jayapura. Jadi saat kita bikin tuh tiba-tiba Pak Wempi muncul langsung. Pak Wempi. Tidak tahu langsung dia hadir di tengah-tengah, yo
dia langsung panggil. Yomi, apa kabar? Dia bilang. Dalam hati kecil, aduh Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah bawa bupati ikut kegiatan anak jalanan pelayanan di Jayapura. Tuhan, untuk pulang nih, dalam hati nih saya bicara. Tuhan, untuk pulang nih sudah tidak ada tiket. Ini banyak orang yang saya bawa nih. Pulang nanti mau pakai apa? Tuhan, tolong jama Pak Bupati. Nah, di situ baru Tuhan buat mujizat. Jadi semua itu di backup oleh Bupati langsung. Mantan Bupati Pak Wempi. Jadi pulang, saat turun juga tuh semua dibantu. Jadi pada saat kakak punya teman-teman yang dari Wamena turun Jayapura, itu di backup semua dari Bapak Wempi. Oke. Berarti perjalanan sangat panjang sekali ini. Memang panjang sekali. Sampai bisa berada di posisi yang sangat luar biasa. Dari kakak sendiri, untuk saat ini, bagaimana sampai bisa untuk tidak memesan kepada kita punya adik-adik yang di bawah, betapa bahayanya kakak punya seperti masih pakai Aibon, minum pada saat itu seperti apa? Untuk kakak pesan kepada mereka yang mungkin saya mau coba ini rasanya seperti apa? Memang untuk ini pesan untuk adik-adik saya yang masih di jalan. Tempat itu kakak orang juga sudah lalui. Ya, kita sudah rasa bagaimana rasa Aibonnya. Setelah kita play itu rasanya seperti apa tuh kakak orang sudah alami. Tapi itu banyak merusak kesehatan kita. Itu. Jadi pesan saya itu ke adik-adik, mari kita fokus ke hal-hal yang positif. Lepas, bila perlu kita berhenti itu. Lepas itu lem Aibon, karena itu merusak kesehatan kita. Itu. Karena begitu kita play, banyak anak-anak yang meninggal juga karena Aibon, sakit juga karena Aibon, karena miras. Banyak teman-teman kita sudah meninggal. Itu. Kalau kita masih menggunakan itu terus, konsumsi minuman terus, konsumsi Aibon terus, bensin, tarik tiner, itu tidak akan lama. Itu tidak akan lama. Pasti kesehatan kita terganggu, otak kita juga terganggu. Jadi saya harap untuk siapa adik-adik yang baru tumbuh di jalan-jalan, yang ada di pasar, di terminal, yang masih menggunakan Aibon, tolong berhenti. Karena kakak juga bisa berhenti, saya percaya adik-adik bisa berhenti. Nah, itu pertama. Dan pesan yang kedua untuk orang tua, keluarga, nah, itu tanggung jawab kita juga, bukan gereja, kemudian pemerintah, LSM, ada LSM kemanusiaan, terus ada aktivis kemanusiaan. Anak untuk melihat teman-teman yang sekarang masih ada di jalan nih, tidak bisa kami sendiri pengurus anak-anak jalanan, Kanjal, tapi mari kita sama-sama untuk merangkul mahasiswa, akademisi, intelektual, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Kalau kita tidak lihat mereka 5-10 tahun ini, generasinya akan habis, generasinya akan hancur. Percuma kalau kita tidak lihat dari sekarang ini, kasihan. Karena banyak teman-teman saya juga yang latar belakang sama seperti saya itu, banyak yang meninggal juga. Jadi karena memang saya tahu tempat di situ, jadi saya bicara nih, saya harap ada keluarga yang merasa punya anak, keluarga yang masih ada di jalan-jalan, tolong segera lihat dia, ambil dia, bawa keluar dari tempat itu, bina dia. Karena masih banyak cara-cara lain untuk kita cari. Tuhan sudah berkati kita tanah, tempat, itu, di gereja, bakat yang Tuhan kasih, talenta yang Tuhan kasih, kita kembangkan itu, kita bisa dapat kehidupan. Oke, terima kasih lagi buat kakak Yomi. Di episode berikutnya mungkin kita akan bahas lagi bagaimana posisi di KPA dan juga DPR. Perjalanan dari jalanan sampai bisa mendapat posisi yang sangat luar biasa. Terima kasih buat kakak Yomi. Iya. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Sukses selalu. Visi misinya membangun Jayawijaya atau Wamena, dan juga bisa membangun Papua Pegunungan lebih baik lagi
dengan generasi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk pesan-pesannya tadi di akhir, sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Tetap untuk semangat membangun generasi Papua yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih lagi. Wah. Dah, sampai jumpa.